Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memulai novena Roh Kudus, hari kedua dengan tema bertumbuh dalam iman. Marilah kita satukan hati dan budi untuk memohon datangnya Roh Kudus dalam suasana yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam novena Roh Kudus. Pada hari ini dengan tema bertumbuh dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi karunia Roh Kudus demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita kalau gelap sulit untuk bisa melihat apapun. Begitu juga kalau orang hidup dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang susah. Kita saat ini hidup dalam terang. Terang kita menjadi pudar atau menjadi redup ketika kita sudah menjadi terang tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kewajiban kita sebagai anak terang adalah harus menelanjangi atau membuka perbuatan-perbuatan dosa dan menunjukkan kebenaran sehingga orang lain tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Jika kita sampai kembali jatuh ke dalam dosa, bagaimana orang yang hidup dalam dosa bisa tahu akan terang itu? Kita harus menjaga diri kita sendiri agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kehidupan yang sia-sia, yaitu dosa-dosa yang dulu yang pernah kita perbuat. Tidak ada cara lain untuk dapat bertahan kecuali meminta pertolongan kepada terang yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita tidak dapat menjadi terang yang terpisah dari terang yang sejati itu. Seperti ranting tidak dapat berbuah ketika ia tidak menempel pada pokok anggur. Kita membutuhkan Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk menyinari dunia ini, agar kita juga dimampukan untuk tidak jatuh kembali ke dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tanpa diri kita sendiri mau berubah, tanpa diri kita sendiri mau bangun dari keterpurukan, tanpa diri kita sendiri mau berhenti untuk menyesali apa yang sudah terjadi, tanpa diri kita sendiri mau bangkit dan berhenti mengisi kesedihan, saulang, tanpa berhenti menangisi kesedihan yang kita alami, tanpa kemauan menjadi orang yang berguna, kita tidak akan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Orang akan mengasihani kita, bisa saja orang akan mencemooh kita. Orang akan turut bersedih melihat keadaan kita tanpa bisa menolong dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena itu seperti ayat firman Tuhan kali ini yang berkata, bangunlah dan bangkitlah. Oleh sebab itu, mari kita bergerak. Mari kita bangkit dari kesedihan. Kita bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit dari kemalasan. Serta kita bangkit dari penyesalan. Maka
orang akan melihat bahwa terang bercahaya atas hidup kita. Karena itu, perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita diperingatkan agar tidak hidup seperti orang bebal dan bodoh, serta tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Kita pengikut Kristus yang sejati harus hidup seperti orang arif, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Setiap hari banyak orang meninggalkan dunia ini dan banyak yang menuju ke neraka, serta sedikit yang selamat, yakni orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan tekun mempelajari Alkitab, melakukannya sehingga pikiran kita diubah dan kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, yakni apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Situasi yang akan kita hadapi setiap hari yang diciptakan oleh Roh Kudus membuka dan menutup kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan, agar orang lain dapat memperoleh anugerah keselamatan sama seperti kita. Melalui jalur media sosial pada masa kini, memungkinkan tiap orang Katolik memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di seluruh dunia. Seperti saat ini. Yang kita perlukan adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus yang membuat kita berpapasan dengan orang-orang yang dikehendakinya mendengarkan Injil dari kita. Roh itu juga yang menarik hati orang datang kepada Tuhan Yesus. Kita hanya alat di tangan Tuhan, namun Tuhan menghendaki kita tetap arif, berusaha mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan kesempatan yang dibukakan Tuhan. Marilah kita lanjutkan dengan doa kaplet Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Datanglah, hai Roh Pencipta, kunjungilah jiwa kami semua. Penuhilah dengan rahmat-Mu hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur, rahmat Allah yang maha luhur sumber hidup, api kasih dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta kurnia jemari tangan Sang Ilahi. Engkaulah janji setia Allah Bapa yang mempergandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkan cinta di setiap hati. Segala kelemahan kami semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan. Jauhkanlah semua musuh segera, anugerahkanlah kedamaian jiwa, dengan Engkau sebagai penuntun kami. Kejahatan takkan mempengaruhi, perkenalkanlah kami kepada Bapa. Ajarilah agar mengakui Putra serta Engkau, Roh dari keduanya yang kami imani dan puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Sang Putra yang telah bangkit dari mati, serta bagi-Mu Roh Kudus pula sepanjang segala abad. Amin. Misteri pertama,
Dari Roh Kuduslah Yesus dikandung perawan Maria. Renungan Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan tekun mintalah bantuan dari Roh Ilahi serta perantaraan Bunda Maria untuk mengikuti kebajikan-kebajikan Yesus Kristus, contoh segala kebajikan, sehingga engkau dapat menjadi serupa dengan citra Putra Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri kedua, Roh Allah turun atas Yesus. Renungan Matius bab 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai, rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwamu oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah teguh janji baptis yang telah kau ucapkan. Tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata. Serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak engkau dapat memperoleh warisan surgawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri ketiga, oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Renungan Lukas bab 4 ayat 1-2.
Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan padamu saat menerima sakramen penguatan, roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Serahkan diri dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan engkau berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri keempat, peranan Roh Kudus dalam gereja. Renungan Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 2, 4, dan 11. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia menjadikanmu sebagai anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang diturunkan ke dunia. Dengarkanlah dan patuhilah tahta suci, wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah, serta gereja, pilar, dan dasar kebenaran. Junjunglah ajaran-ajarannya dan belahlah hak-haknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Renungan 1 Korintus bab 6 ayat 19, 1 Tesalonika bab 5 ayat 19, dan Efesus bab 4 ayat 30. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Janganlah padamkan roh, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam dirimu. Peliharalah dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setia bimbingan ilahinya, sehingga engkau dapat menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keluhuran hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus. Datanglah ya Roh nasihat,
Dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan. Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian novena Roh Kudus hari kedua telah selesai. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam yang sama untuk melaksanakan novena Roh Kudus hari berikutnya.